Halo semua, ini adalah video tutorial pemrograman bahasa C menggunakan CodeBlock. Ini adalah tampilan utama CodeBlock. Ketika pertama kali dibuka, kita dapat memulainya dengan New File, klik New File. Kita dapat memilih Empty File atau Project. Atau kita dapat mengklik Create New Project di sini. Lalu kita pilih Console Application, lalu Go. Next, kita pilih C, lalu kita tulis nama project title-nya, ini bebas. Lalu kita bisa arahkan projectnya ke folder yang kita inginkan, seperti ini. Lalu klik Next, dan Finish. Lalu kita open, akan otomatis ada file main.c ini. Kita open file ini, dan ada struktur file.c seperti ini. Nah, ini adalah program sederhana untuk menampilkan Hello World ke layar. Untuk menjalankannya kita build and run, akan tampil Hello World ke layar seperti ini. Untuk struktur program yang akan kita gunakan di kelas, kita tambahkan di sini kamus ya. Lalu ada algoritma. Kita dapat mengganti ya, hello misalkan nama. Kalau kita klik run saja, dia akan tidak berubah ya. Jadi kita harus klik yang build and run. Hello login. Seperti itu. Lalu kita akan menyimpan sebuah variabel, misalkan i begitu. Variabel bertipe integer. Variabel i bertipe integer. Kemudian kita akan menampilkan nilai dari variabel i yang telah kita assign secara hardcode ya. Jadi sama dengan misalkan 5. Kita bisa print di sini nilai i -nya. I. Lalu kita buat di sini ada specifier-nya d ya, karena dia integer. Kemudian kita build and run. Nilai i adalah 5. Kemudian kita juga bisa menampilkan ke layar dari inputan kita. Di sini kita ubah jadi scanf. Misalkan kita tulis, masukkan nilai i seperti ini. Build and run. Kita masukkan nilai i, misalkan bebas saja 12 misal. Ini akan tampil nilai i adalah 12. Lalu misalkan kita ingin mengecek apakah nilai yang kita inputkan misalkan positif atau negatif begitu. Kita buat saja di sini percabangan ya. If i lebih besar dari 0, kita lihat apakah dia positif. Kita bisa print
positif seperti ini. Kalau dia negatif, dia tidak akan mengeluarkan apa-apa. Misalkan 5, I adalah positif ya. Kemudian kita jalankan lagi. Misalkan 0, dia tidak akan tampil ya. Atau kita masukkan min 3, dia juga tidak akan tampil apa-apa. Karena kita hanya meminta untuk menampilkan string nilai I positif jika I lebih besar dari 0. Atau kita bisa juga tulis seperti ini ya. Seperti ini. Kita juga bisa membuat di sini else misalkan. I bisa jadi negatif. Build and run. I masukkan 0. I bisa jadi negatif karena 0 kan bukan negatif ya. Atau kita buat misalkan else if. Kita build and run. 3, I positif ya. Kemudian kita run lagi. 0, nilai I 0. Kita masukkan misalkan min 6, nilai I negatif. Seperti itu kira-kira. Kita juga dapat membuat analisis kasus dengan switch ya kalau di bahasa C. Jadi misalkan di sini ada sama, di sini input yang kita minta masih I begitu. Kemudian kita minta seperti ini, scan sama seperti ini. Hanya saja kita bisa buat jadi seperti ini. Misalkan switch, kemudian nilainya ya I. Nah, case ya 1, misalkan I nya sama dengan 1, berarti dia bisa kita print ya. Print misalkan pilihan 1. Lalu di sini ada case 2 ya misalkan. Misal oh ya, jangan lupa di sini ada break ya. Kita break. Case 2 di sini pilihan 2 ya. Misal case 3 di sini pilihan 3. Case 4 pilihan 4 begitu. Atau sampai case 3 tapi di sini ada default ya. Jadi harus ada defaultnya. Default di sini
tidak dikenali misalkan. Nah, ini tidak perlu pakai break juga, cukup seperti ini. Kemudian kita build and run, masukkan nilai i 1, pilihan 1, kemudian 3, pilihan 3. Misalkan pilihan yang lain ya, misalkan kita pilih 5, nah dia input tidak dikenali langsung keluar seperti ini. Di C kita juga mengenal istilah pengulangan ya. Pengulangan di C bisa menggunakan for dan while. Untuk for, ketika kita sudah mengetahui berapa kali iterasi yang akan kita lakukan, sedangkan untuk while kita tidak mengetahui, namun kita tahu kapan kondisi dia berhenti. Di sini saya pertama akan mencontohkan dengan for ya. Misalkan kita sudah mengetahui atau tidak apa-apa seperti saja, kita ingin menampilkan ke layar for dari i ya sama dengan 1, kemudian ini saya ganti n saja ya biar tidak bingung. Dari i sama dengan 1 sampai i kurang dari sama dengan n, i nya kita tambah incrementnya ya 1 sebanyak 1. Kita print f misalkan i nya ya, indeksnya. Seperti ini. Misalkan kita mau ngeprint index, oh masih salah ya di sini ya. Ini oke. Misalkan kita mau ngeprint index 1 sampai 5 misalkan gitu ya. Berarti kita masukkan 5. 1 sampai 5 seperti ini. Ini kita tahu kapan seberapa banyak iterasi yang akan kita lakukan seperti itu. Atau seperti yang saya sebutkan, kita bisa menggunakan while di sini. While misalkan ini bisa dihilangkan ya. While n misalkan. Ini misalkan kita ingin memberikan kondisi berhentinya itu adalah 999 ya. Seperti ini. Jadi ketika kita masukkan 999, programnya akan berjalan seperti itu. Akan keluar maksud saya. Jadi untuk nilai integer dia akan keluar ya selain nilai 99 ini. Jadi ketika kita masukkan nilai 99 ini, program akan keluar. Misalkan kita masukkan 99, dia akan langsung keluar seperti ini. Ketika kita masukkan 12, 13, dia akan loop forever seperti ini. Kita keluar saja.
Atau kita juga bisa menggunakan while true begini, while true. Kita pengecekan if n misalkan sama dengan 4 misal, maka dia akan break seperti ini. Kalau else misalkan di sini, nah nilainya jalankan. Ini saya define dulu. Satu ya, jalankan. Misalkan kita masukkan 2, nah dia akan terus ya seperti tadi. Kita close saja. Tapi ketika kita klik 4, dia akan langsung keluar seperti itu. Atau misalkan dia kita buat di sini ya, else misalkan di sini minta lagi ya, di sini, dan nah di sini ya, dan masukkan lagi di sini. Jalankan. Masukkan nilai n misalkan 1. Dia akan meminta lagi nilai n sama dengan 1. Masukkan lagi misalkan 3, dia akan meminta terus 5, 7 sampai 4, dia akan langsung keluar seperti ini.